Ingat panggil Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Ya, semuanya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Untuk ketua kelas yang memimpin doa saat ini. Oke, ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Baharudin, Bu. Ya, Baharudin, Bu. oh, Iya, Bu. Baharudin. Iya, Bu. Oke, Baharudin. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Baharudin. Ya, Sama-sama, Ibu. Bu, permisi dulu, Bu. ya mau kemana? Pak Mau ke Cerita. toilet, Bu. Boleh, Bu. Oh iya. Mau ke toilet. Oke. Alasan itu, Ibu. Ya, sekarang Ibu absen ya. Setelah Ibu itu nanti absen. Bu mau ke kantin ya, Bu. Bentar aja. Bisa ya, Bu? Ya, Ibu absen. Ibu absen dulu ya. Semuanya hadir. Hadir, Bu. Hadir. Bu. Yang sakit. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. 12 orang pas. Oke. Good. Sekarang kita Ibu sering hampir setiap saat Ibu kasih motivasi ya. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh belajar akan mendapatkan Kesuksesan. Oke, baiklah. Minggu lalu kita membahas pelaku ekonomi. Siapa yang ingat apa itu pelaku ekonomi? Siapa-siapa saja? Saya, Bu. Oke. Konsumen, produsen, Ya, apalagi? pemerintah, Ya. Masyarakat luar negeri. Oke, semuanya pintar, semuanya benar. Baiklah. Hari ini kita akan membahas tentang konsep permintaan dan penawaran. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis hukum permintaan, penawaran, konsep elastisitas, dan harga keseimbangan pasar. Siapa yang sering ke pasar? Saya, Bu. Laki-laki dong tidak pernah ke pasar itu, Bu. Biasa juga mau antar mamanya. Dia minta uang jajang. Ya, ngapain Saja kalian di deh, belum pernah lihat pasar? pasar ke apa. Ngapain kalian di pasar? Belanja. Beli sayur, Bu. Oh, beli apa? Sayur, ikan, telur, petatas. Saya ojek, Bu. Saya ojek. Terus beli ikannya, bayar ikannya ke siapa? Penjual, Bu. Ya, penjual. Oh, ya baiklah. Kegiatan yang kalian lakukan di pasar itu menunjukkan kegiatan apa anak-anak? Permintaan dan penawaran, Bu. Oke, pintar Hermin, pintar sekali. Jadi kalian yang si pembeli sayur itu disebut apa? Disebut apa Permintaan, Bu. anak-anak? Oh Permintaan. iya, Konsumen. Permintaan, Bu. iya, betul. Dan yang menjual sayur itu disebut apa? Penawaran, Bu. Oke, Penawaran, terima Bu. kasih. Jadi keduanya Penjual, Bu. jadi keduanya itu disebut penjual dan pembeli akan senantiasa mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Namun, pembeli dan penjual akan selalu melakukan tawar-menawar sehingga akan membentuk apa? Harga Keseimbangan. Keseimbangan, Bu. Oke, baik. Baiklah, kita akan untuk selanjutnya kita akan diskusi dan Ibu akan membagi
dua kelompok ya. Membagi dua kelompok. Yang pertama itu kelompok permintaan ya. Kelompok permintaan dan kelompok penawaran. Jadi ada dua kelompok ya. Jadi kelompok pertama itu Dewi, ada Dewi, Ada, Bu. Habibah, Agus Wijaya dan Erni. Ya, itu kelompok Bu. permintaan. Ya, terus kelompok kedua, kelompok yang namanya kelompok penawaran. Yaitu Hermin ada? Ada, Bu. Ya, Isnaini, Daniati, Rita Hadir, Bu. Waruku. Oke, semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Hadir, Ya, Bu. oke. Terus Ibu kalian sudah menonton video yang Ibu kirimkan lewat link di WA kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Terus ada LKPD di dalamnya dan di dalam LKPD itu ada petunjuknya. Kalian menyelesaikan masalah yang ada di video itu. Oke, sudah jelas. Ada yang mau bertanya sampai sini? Sudah, Bu. Oh iya, oke, baiklah. Sekarang kalian diskusi saat ini sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Ibu kasih waktu 5 menit saja ya. Ya, Iya, Bu. Bu. Ya, Oke, Bu. oke, sekarang dikerjakan. Yang ribut ya. Habibah. Saya satu Ya. kelompok sama siapa sih tadi? Ya, Daniati Bu. ya? Daniati, saya. Daniati. Tua ya Ibu. Dewi sama Habibah. Habibah. Agus Wijaya sama Kok yang Erni. baca nanti? Kelompok 2 Hermin, Isnaini. Daniati. Tulis, Dan tulis. Daniati. Cerita dek izin ke WC paling lama sekali ya. Di Maroko itu. Kah? Yo, Tapi Daniati kata siapa lagi teman kita? kata Gatot teman sebelah dia ya. pergi ganggu apa ini siswa baru di kelas bahasa. Kenapa? Kenapa? Cerita dia pergi ganggu ke teman-teman di kelas sebelah. Ini dia. Permisi, Bu. Boleh masuk, Bu. Oh iya, itu cerita sudah masuk. Cerita Oke, dari Daniati. mana? Teman kita siapa Oke, saja? Oke, kita mulai persentase ya. Dian sudah diskusi. Ya, oke. Boleh masuk, Bu. Semuanya sudah selesai. Ibu, Sudah, Bu. Agus ada di luar Ya. merokok, Ibu. Ya, sekarang yang persentase kelompok 1. Oke, siapa yang mau kelompok 1 naik? Habibah. Saya sudah Dewi ya? Iya. Oke, Iya, Bu, kelompok sudah. satu saya mewakili. Ya, oke. ya kasar. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan harga minyak kelapa sehingga mempengaruhi permintaan dan penawaran di Indonesia akhir-akhir ini. Yang pertama, faktor pertama yaitu meningkatnya harga minyak kelapa sawit dunia, maka harga di Indonesia juga berdampak. Faktor kedua, penimbunan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. Dan faktor yang ketiga, terbatasnya produksi kelapa sawit. Yang kedua, faktor-faktor Kemudian yang yang kedua, jadi lanjut ya, yang kedua. Ya, Iyo. ya, yang kedua lagi, masalah kedua. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan minyak kelapa yaitu yang pertama harga barang, kemudian kualitas barang, berikutnya besarnya pendapatan konsumen, ada lagi jumlah penduduk, kemudian harga barang lain, selera konsumen itu sendiri, dan prediksi masa depan. Oke, jadi dari hasil persentase kelompok 1 ada yang ingin bertanya? Kami Bu Saya, Bu. kelompok 2. Hermin. Saya, Bu. Oke, silakan Saya Hermin. akan bertanya, kenapa sampai penimbunan minyak kelapa dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, Bu? Ya, oke. Siapa yang mau menjawab dari kelompok 1? Saya, Bu. Saya. Oke, siapa? Agus? Saya Agus Wijaya, Bu. Oke. Ya, jadi
kenapa terjadi penimbunan? Karena minyak kelapa dijual ke luar negeri atau sebagai bahan industri dengan harga yang tinggi untuk berlaku di tingkat global atau tingkat dunia. Jadi seperti itu, Bu. Oke. Gimana, Hermin? Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke. Baiklah, sekarang kita persentase untuk kelompok 2. Siapa yang maju di kelompok 2? Saya, Bu. Ibu. Daniati. Daniati. Baik, Bu. Kami kelompok 2 yang mewakili saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu upaya apa yang dilakukan pemerintah saat ini, Bu, untuk menanggulangi kenaikan harga minyak kelapa di Indonesia, Bu. Satu, Bu, menaikkan pajak ekspor minyak goreng. 2, melakukan operasi pasar, Bu. Itu hasil diskusi kami, Bu. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya dari kelompok 1? Dari kelompok 1. Ini mau tanya ini. Oh iya. Ke kelompok 2. Oke. Iya, tadi poinnya di situ ada menaikkan pajak ekspor minyak goreng dan melakukan operasi pasar. Jadi saya mau tanya itu, apa yang dimasukkan dengan operasi pasar? Oke, ada yang mau menjawab dari kelompok 1? Saya kelompok 2, Isna ini akan menjawab pertanyaan Hermin dari kelompok 1. Tadi apa yang dimaksud dengan operasi pasar? Operasi pasar itu yaitu adalah salah satu upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat, tapi dengan harga yang terjangkau. Sana, Hermin, sudah jelas penjelasan Isna ini. Sudah, Bu. Memang begitu. Bagus. Oh, Dengar iya, itu, oke. jangan pura-pura tunduk di meja. Pura-pura tunduk di meja lagi baru kira dengar. Ceri tadi paling ganggu, Ini. Suka cerita dia. Diskusi kita hari ini telah selesai. Semuanya sudah paham, sudah ngerti. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, oke. Untuk kali ini ya ada yang ingin memberi kesimpulan. Saya, Bu. Dewi. Iya, Bu. Kesimpulan. Makanya dengar baik-baik. Kamu tinggal Siswa dengar. pindahan itu, Bu, baru masuk kemarin dari Baik, Makassar. teman-teman, mohon didengarkan. Kesimpulan saya, permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh harga. Contohnya yang tadi itu teman-teman bilang yang sudah didiskusi itu minyak kelapa yang harganya tinggi. Maka permintaan minyak kelapa itu sedikit, Bu. Kemudian jika sebaliknya harga kelapa itu rendah, maka permintaan akan minyak kelapa naik, Bu. Jadi minyak kelapa yang harganya tinggi akan semakin banyak. Sebaliknya jika minyak kelapa yang harganya rendah maka akan sedikit. Jadi hukum permintaan adalah jika barang naik maka akan turun, jika barang turun maka harga akan naik. Begitu, Bu, kira-kira. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang disampaikan oleh Dewi. Karena hari ini kalian sudah memaparkan hasil diskusinya masing-masing, maka berakhir pula pertemuan kita saat ini. Ya, jangan lupa ya, Ibu ada kirim di WA tugas mandiri dan materi untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi Baik, Bu. WA-nya dibuka ya. Di mana dikasih, Bu? Di selembar kertas, Bu, atau di buku tugas? Kerjakan di buku ya, jangan di Ibu, kertas lembar. Saya Nanti punya kalau buku di selalu kertas- saya lupa di rumah teman. Tuh kan selalu, Bu. Alasan Emang itu terus. selalu alasan Alasan itu. terus. Alasan. Serius. Tidak ada buku. Jangan lupa ya dikumpul. Dikumpul Dan ya memang tidak supaya pernah kerja nilainya ada PR ya. Ya, Bu, siap, Bu. Sudah tipu Ya, Bu. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa ya. Siapa yang ingin mau memimpin Ketua doa? kelas. Wakil Saya ketua kelas, sadar. Bu. Saya, Bu. Ya, Wakil Agus ketua sadar, kelas, Bu. Bu. Agustinus sadar, oke. Ketua, Bu. Ketua kelas. Agustinus sadar, Bu.
Agustino sudah. Oh ya. Ya, Ibu Guru, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Terima terima kasih ya atas doanya. Siang Bu, beri Iya, salam Bu. dulu Kak. Ketua Ya, lupa itu beri salam. Ya, teman-teman, siap. Terima kasih, Bu. Selamat Ya. siang Bu. ya selamat siang. Semuanya semangat ya. Baik Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh.